Oke, selamat pagi semuanya waktu Indonesia dan selamat malam buat saya. Eh, Selamat datang di hari keempat ya, Second Annual Catholic Conference on Indonesian Feminism atau KCIF 2024. Sebelum mulai, saya ingin mengenalkan Mbak Yuni dulu, Mbak Yunianti Huzaifah, aktivis perempuan yang sudah sangat lama ya, feminis yang sudah sangat lama. Sebelum mungkin sejak saya di IAIN, Mbak Yuni juga sudah menjadi seorang feminis. Dan yang paling penting, Mbak Yuni pernah menjadi komisioner Komnas Perempuan dan menjadi salah satu ketuanya di periode 2011 ya Mbak? 2010 sampai 2010 2000. sampai 2014. Ya, jadi Mbak Yuni pernah menjadi ketua komisioner, menjadi ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Uh, Seorang scholar juga karena aktif menulis. Kemarin baru ada tulisannya di Kompas ya tentang undang-undang keluarga ya, yang sekarang juga jadi salah satu subjek kontestasi feminis. Langsung aja saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak Yunianti Huzaifah untuk memimpin panel ini. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mas Farid. Ini sepasang skolar aktivis gitu yang luar biasa, Mas Farid dan Mbak Ira. Dua-duanya dulu adik kelas, tapi secara keilmuan mereka level profesor. Wah, keren. Oke, kawan semua, saya juga merasa terima kasih sekali lagi. Let's talk. Terima kasih. Saya digamit untuk menjadi bagian dari diskusi penting dan saya merasa terhormat menjadi chair dari kawan-kawan yang peneliti-peneliti juga aktivis yang luar biasa. Di sini ada Mas Muazim, Mbak Nur Hasanah, Mbak Marta Hebi, Mbak Syifa Naziah, Mbak Siti Syafania Kose, Mbak Fatimah Az-Zahra, Atifah, dan Cynthia Ayu Aryani. Oke, biar waktu kita tidak kemana-mana, tema kita kali ini tentang ini eh, panel keempat 18 ya, titik 18 tentang ketidakadilan gender, perlawanan kolektif, dan agensi perempuan. Jadi kawan-kawan pasti sudah familiar ya yang agensi biasanya di Indonesia disebut daya laku. Kadang saya juga menggunakannya daya mampu atau daya bisa gitu ya. Jadi nah kita akan lihat seperti apa sih konteks perlawanan kolektif. Sebagai prolog sedikit, saya habis ikut acara Serentown, itu kawan-kawan dari komunitas penghayat Sunda Wiwitan di daerah Kuningan. Mereka memilih menggunakan istilahnya pertahanan, bertahan daripada melawan, karena melawan itu membuat salah satunya kalah. Nah, salah satu ketika mereka direpresi selama 20 tahun, salah satu yang mereka lakukan adalah mengupas bulir padi satu persatu. Tidak lagi ditumbuk gitu ya. Jadi ada perlawanan-perlawanan senyap tapi penuh penghayatan dengan pola-pola spiritual dan tetap membangun collectiveness gitu ya. Dan mereka punya pola-pola pertahanan maupun perlawanan gitu dengan cara-cara yang menarik. Salah satunya dengan cemara putih. Nanti kawan-kawan searching apa itu cemara putih biar saya tidak berlama-lama di sana ya. Soal kayak apa 65 mereka harus menganut agama lain untuk bertahan gitu. Supaya tidak dibilang komunis. Nah, kita akan langsung dengar Mas Muazim dari Mitra Wacana. Ini risetnya cukup menarik. Kita masing-masing nanti akan bicara 15 menit, yang kolektif maupun yang individu. Mas Muazim akan presentasi. Sudah siap ya Mas Muazim ya? Oke. Tentang perlindungan masyarakat dari ancaman dan jerat perdagangan orang, tentang pembelajaran ini ya titik dua gitu, atau ingin mengupas lebih jauh tentang pembelajaran advokasi dan pemberdayaan akar rumput Mitra Wacana di Kabupaten Kulon Progo, DIY kurun waktunya 2021 sampai 2023. Nih pasti menarik nih. Ayo Mas Muazin, Mas Muazim, waktu 15 menit, silahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Salam kenal, saya Muazim Mitra Wacana dan salam kenal juga untuk Mbak Yuni yang biasa saya tahu di banner-banner
tentang diskusi-diskusi ya. Alhamdulillah bisa ketemu pada kesempatan ini dan teman-teman semuanya, Mas Farid dan teman-teman semuanya. Oke, share screen saya sudah terlihat. Sudah. Oke. Terima kasih. Jadi di sini saya mau bercerita saja, sebenarnya bukan riset gitu, tetapi pengalaman kami melakukan pendampingan di Kabupaten Kulon Progo, yaitu tentang pelindungan masyarakat dari ancaman dan jerat perdagangan orang. Kami Mitra Wacana sebenarnya bekerja sama dengan mitra kami dari Jerman, salah satu donor gitu, sejak 2013. Terus ini adalah periode 2001 dan 2003. Misalnya kita tahu ya teman-teman bahwa sebenarnya kalau kita lihat di Kulon Progo ini kenapa menjadi penting dampingan kami secara ekonomi. Kulon Progo itu dari tahun ke tahun 2020, 2021 sampai 2023 menjadi kabupaten termiskin di DIY dan itu menjadi satu tantangan bagi masyarakat Kulon Progo untuk sebenarnya mencegah teman-teman ini untuk bermigrasi gitu. Kemudian kita tahu juga di Kulon Progo ketimpangan gendernya masih tinggi gitu, walaupun sebenarnya di tingkat DPRD ketuanya perempuan, tetapi di sisi lain bahkan di sampai kalurahan representasi perempuan itu masih kalah dibanding laki-laki. Kemudian ada perilaku kekerasan KDRT, perceraian ya yang kami sebut nanti hal-hal ini akan memantik pada satu migrasi terpaksa gitu, atau migrasi paksa. Nah, yang selanjutnya sebenarnya Kulon Progo ini menjadi tempat transit TPPO gitu dengan adanya Bandara Nia. Ternyata bukan prediksi ya, tapi kekhawatiran kita di 2017 itu tentang adanya bandara ternyata terbukti bahwa sejak 2021 sampai 2023 eskalasi peningkatan kasus TPPO yang terjadi di Bandara Ria terjadi. Kemudian kalau Kulon Progo sebagai tempat tujuan itu terjadi di mana ada 6 orang perempuan dari Sumatera diiming-imingi bekerja di Kulon Progo di bandara, tetapi malah dipekerjakan menjadi LC. Gitu. Itu, ini beberapa case yang kita potret sejak 2021 sampai 2023, bahkan di 2024 ini juga terjadi, Mas. Nah, nanti teman-teman bisa searching sendiri tentang kasus-kasus TPPO yang ada di Kulon Progo. Nah, kemudian sebenarnya proyek kita atau program Mitra Wacana itu ada 2 langkah strategis, atau kalau teman-teman biasa bicara soal objektif itu. Yang pertama yaitu menguatkan kelompok akar rumput. Kami punya 2 kelompok akar rumput, yaitu P3A, Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak, dan Media Desa di 9 kalurahan di Kabupaten Kulon Progo. Nah, sebenarnya P3 ini adalah dulunya kelompok yang kami bentuk dari mantan pekerja migran, tepatnya 225 mantan pekerja migran, dan ternyata 56 dari 225 ini terindikasi TPPO. Nah, berkembangnya tahun anggota P3 ini bertambah dari perempuan rumah tangga, ibu rumah tangga, kemudian penyintas kekerasan bergabung di P3A. Sedangkan media desanya adalah kelompok-kelompok muda-mudi yang kami develop, kami dampingi, kami bersamai untuk mengoptimalkan sosial media, media campaign yang terbaru gitu dan lain sebagainya. Nah, kami melakukan apa di kelompok akar rumput? Pertama itu penguatan organisasi akar rumput. Jadi kami dampingi mereka untuk satu membangun arah dan tujuan dari organisasi mereka. Bahasa simpelnya ya tata kelola organisasi, ada soal visi misi mereka, cara kemudian mengelola organisasinya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua mendorong mereka terlibat dalam pembangunan. Ini menjadi penting kalau kita teman-teman mesti paham soal undang-undang desa atau undang-undang kalurahan. Ini menjadi pintu masuk bahwa kelompok mereka harus juga berpartisipasi
dalam pembangunan, baik dari perencanaan hingga ke monitoring ataupun menerima manfaat dari pembangunan itu sendiri. Terus yang ketiga, mereka mengembangkan edukasi dan campaign di masyarakat. Mereka terlibat langsung untuk melakukan kampanye di masyarakat. Ada yang kemudian edukasinya, ada yang pakai fasilitasi, ada yang pakai karya seni, ada yang pakai film, video, kemudian ada juga yang menggunakan pertunjukan rakyat semacam kayak ketoprak dan lain sebagainya, tapi menggunakan cara-cara atau materi substansi soal perlindungan perempuan dan anak khususnya TPPO ini. Kemudian kelompok ini memiliki alternatif dalam peningkatan pendapatan melalui usaha produktif. Jadi mereka juga kami didampingi untuk mencari sumber-sumber pendapatan usaha produktif mereka. Kemudian strategi kami yang kedua adalah mendorong adanya implementasi pedoman pencegahan dan penanganan tingkat lokal, baik di desa maupun di kabupaten. Kita tahu di TPPO ini sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang 21 gitu, kemudian banyak sekali peraturannya, bahkan mungkin ada yang terbaru Perpres 23 itu tentang tugas TPPO. Nah, kami mendorong bahwa pemerintah kabupaten maupun kelurahan menerapkan regulasi yang ada itu, sehingga kemudian tercipta lingkungan yang mendukung untuk pencegahan dan penanganan. Gitu. Yang ketiga soal desa. Desa itu mengembangkan mekanisme dan strategi pencegahan. Kenapa desa jadi penting? Karena dalam konteks pencegahan, desa ini menjadi ujung tombak. Misalnya kami pernah meriset tentang sebenarnya berapa sih jumlah pekerja migran di Indonesia. Kalau data nasional 9,1, bahkan yang negara 5,9, selebihnya itu tidak. Kami melakukan riset level basis. Ada data yang kami dapat dari... Mas, maaf agak dekat suaranya biar agak kencang. Oh, agak dekat ya. Saya pakai earphone. Biar lebih kencang. Oke, siap. Sudah kencang? Ya, sudah. Oke. Jadi kami misalnya menguji data itu seberapa sih masa kita yang kemudian terdaftar menjadi pekerja migran yang legal dan prosedural. Kami pernah melakukan survei, data dari Disnaker Trans itu hanya sekitar 14 orang gitu yang terdata di sana. Faktanya kita baru selesai satu kecamatan dan salah satu desa sampai 41 pekerja migran, itu gapnya jauh sekali. Pertanyaan mereka melalui apa? Kalau melalui PT ataupun apa, ini menjadi satu kerentanan kita sendiri, dan ini masih dalam proses riset kami. Nah, kemudian hasilnya ini teman-teman semua, kawan-kawan semuanya, di kelompok basis itu di P3, 9 P3 telah menerapkan ADART dan rencana kerja organisasi. Artinya secara mandiri mereka sudah menjalankan organisasi mereka. Lebih dari 60% program P3 ini telah dilaksanakan. Ini di tahun 2023 kemarin ya. Kemudian ada perbaikan administrasi organisasi. Jadi kayak mereka kemudian belajar menulis surat undangan organisasi mereka, merencanakan keuangan mereka sendiri gitu. Terus meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Menarik ya, sekarang hampir semua komunitas kita P3A itu terlibat dalam muskal. Mereka mempengaruhi kebijakan perencanaan di level kelurahan, dan saya pikir dengan pembelajaran mereka soal gender, soal perlindungan perempuan dan anak akan sangat membantu dan berkontribusi pada situasi dan kondisi perempuan dan anak-anak yang lebih baik di kelurahan. Kemudian sekarang itu sudah ada 35 fasilitator perempuan dari P3A, jadi mereka sudah siap untuk melakukan fasilitasi dengan beberapa tema soal gender, soal keadilan, soal hak, soal pencegahan TPPO gitu. Kemudian 6 P3 ini telah mendapatkan anggaran dari pemerintah kelurahan. Let's say 9, tetapi kami baru 6. 3-nya masih dalam ada pemerintah desa yang kurang masih pikirnya ini masih banyak jalan yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada rintisan usaha ekonomi. Hari ini dari kelompok kami sudah ada 33
33 orang yang kemudian punya usaha. Mereka sudah sekarang lagi proses untuk izin-izin ke pemerintah ya, kayak halal, haki dan lain sebagainya. Ini hasil di komunitas. Sedangkan kemudian media desa, kelompok ini aktif melakukan produksi dan campaign. Mungkin nanti saya sampaikan beberapa channel karya produksi mereka tentang kampanye, tentang perdagangan orang, tentang perlindungan anak. Kemampuan pengetahuan media desa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi akhirnya setelah kami didik mereka, kita belajar dengan mereka, mengembangkan pembelajaran dengan mereka, mereka ikut beberapa kompetisi, bahkan ada yang juara nasional untuk pembuatan film. Kemudian meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Jadi dari 9 kelurahan, kelompok ini sekarang sudah banyak anak-anak muda yang kemudian dulu acuh tak acuh terhadap desanya, sekarang sudah mau terlibat. Bahkan mereka menjadi, kalau di Jogja itu mereka menjadi pamong gitu kan, pamong kelurahan, kasih pembangunan, mereka mau terlibat di situ. Kurang lebih sekitar dari 9 desa itu ada 4 orang yang masuk di pemerintahan. Nah, ini capaian secara umumnya. Jadi kita itu sudah bertemu atau berinteraksi menjangkau 2.145 peserta dalam 2021 ini, kemudian lebih dari 12.000 viewers di media sosial kita, terus anggota aktif P3 135, media desa 114 itu, dan ini secara umum. Bahkan kami mampu mendorong ada 3 OPD di tahun 2001-2002 yang aktif menganggarkan pencegahan perdagangan orang di level kabupaten gitu. Ada desa Prima, kemudian menjangkau 87 kelurahan, SMK, sosialisasi dan lain sebagainya. Ini beberapa media desa yang kami dampingi dan mereka sudah mempunyai channel, bisa dilihat di beberapa channel mereka, ada Takar Media, Media Cakrawala. Ini adalah tadi yang saya sebut kelompok media desa. Bahkan dengan film ini mereka mampu memotret cerita-cerita pekerja migran yang selama ini dianggap tidak cerita yang menarik untuk dibahas gitu. Problem-problemnya tidak menarik untuk dilihat, hari ini sudah bisa kemudian disuguhkan oleh teman-teman media desa melalui desain, melalui wawancara yang kita lakukan mantan pekerja migran. Terus ini yang implementasi pedoman pencegahan dan penanganan di tingkat lokal. Jadi advokasi kami berhasil kemudian melahirkan Pergub, gugus tugas TPPO dan rencana aksi daerah nomor 144 tahun 2021. Nah, menarik bicara soal perjalanan gugus tugas TPPO, ketika kita awal kemudian mencoba mengajak pemerintah. 1 menit lagi. Oke, ya ini implementasinya salah satunya, dan mungkin tahun ini kita akan mencoba Perda DIY. Nah, ini beberapa langkah yang kita lakukan baik di tingkat kabupaten sampai provinsi sampai ke desa, dan ternyata kita bisa menjangkau 87 desa. Ini beberapa kegiatan dokumentasi begitu. Nah, ini yang terakhir. Jadi setelah beberapa film yang kami produksi dengan media desa, kami pernah melakukan parade film media desa atau bioskop rakyat yang diinisiasi oleh kelompok media dari Demangan, dan ini menjadi kayak semacam ayo kita bersama-sama mengkampanyekan soal perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kulon. Itu saja, terima kasih atas kesempatan untuk hadir di kali ini, dan terima kasih KCIF telah memberikan ruang bagi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Muazim dengan kerja panjang yang harus dipresentasikan dalam 15 menit ya Mas ya. Pasti banyak yang nanti moga-moga lebih tereksplor lagi saat kita diskusi. Menarik gitu ya. Nanti mungkin di dalam bahan diskusi mungkin saya sebagai moderator sempat tadi melintaskan pikiran
ketika feminisme kan salah satunya kan privat dan publik gitu ya. Kayak apa misalnya juga pencegahan di level kalau mereka punya relasi dengan suami di level keluarga, di level domestik itu kalau toh ada catatan-catatan ke sana mungkin nanti bisa di-share. Halo Ade, wah, ini Anandanya ikut jadi champion ke depan ya, jadi feminis nih ke depan. Oke. Itu juga mungkin nanti bisa apa di explore soal eh, tadi perlindungan kolektifnya sudah tertemukan, tapi ketika pola-pola kayak perlawanannya gitu ya, sesuai tema besarnya, kalau nanti tadi belum sempat tereksplor, mungkin nanti sambil proses diskusi nanti bisa disinggung. Oke, terima kasih Mas Muazim. Apa penelitian yang penting ya, gimana pembelajaran dari desa, tapi dia sangat relevan di berbagai konteks. Kita akan dengarkan yang kedua, Mbak Nur Hasanah, apa kabar? Sudah siap ya? Halo, Mbak Nur Hasanah? Halo. Oke. Wow, ceria sekali. Saya malu deh, teman-teman pakai background virtual background yang bagus, tapi saya otak-atik belum ketemu gitu, karena gadget yang apa, saya harus belajar cepat gitu. Nah, Mbak Nur Hasanah itu dari media komunitas Kicau Rakyat. Wah, suka sekali saya term Kicau Rakyat 53 atau KR 53 apa S3 Mbak nih? 53. Oke, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ya. Jadi Mbak Nur Hasanah akan berbagi atau sharing tentang media komunitas sebagai media perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, waktunya 15 menit, silahkan. Jadi nanti saya akan ingatkan 5 menit sebelumnya dan 1 menit sebelumnya ya. Silahkan. Ya, Mas Farid bisa dibantu untuk share materinya? Oh, mau saya bantu? Oke, sebentar. Oke. Kawan-kawan yang dibantu share screen Mas Farid, kontakkan sebelumnya ya. Tapi tadi Mas Farid sempat bilang kalau memungkinkan share lagi, share screen sendiri supaya proses lebih cepat. Tapi kalau apa perlu dibantu, Semoga berhasil. Coba ini dia. Kelihatan? Belum. Sudah. Sekarang sudah. Desainnya sudah. Oke, silakan Nur. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Senang sekali pada pagi hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, dan ini mungkin pertama kalinya saya bergabung ya di KCIF. Kalau di tahun sebelumnya hanya sebagai peserta, alhamdulillah hari ini punya kesempatan untuk sharing terkait pengelolaan media komunitas di Kabupaten Jombang. Nah, pagi hari ini saya akan berbagi informasi tentang dengan tema media komunitas sebagai media perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Ya, bisa slide yang pertama. Iya. Nah, nanti yang akan menjadi poin presentasi saya ada 4 hal. Yang pertama itu adalah data kekerasan perempuan di Kabupaten Jombang. Kemudian ada faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan, kemudian apa dan kenapa media komunitas ini ikut serta menyuarakan anti kekerasan terhadap perempuan, dan yang terakhir terkait dengan peran media komunitas melawan kekerasan terhadap perempuan. Baik, ini adalah data kekerasan perempuan yang ada di Kabupaten Jombang. Ini data saya ambil berdasarkan data dari WCC, Women Crisis Center yang ada di Kabupaten Jombang. WCC ini adalah salah satu NGO yang konsen ya dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Jombang. Nah, untuk data di tahun 2023 ini ada sekitar 86 kasus
di mana data tertingginya yaitu KTI atau kekerasan terhadap istri, kemudian ada KDP, kekerasan dalam pacaran, dan juga pelecehan seksual. Oke, lanjut aja, Mas Farid. Nah, dari beberapa kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Jombang, kita melihat ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa forum-forum sebelumnya, sebenarnya faktor penyebabnya ini tidak jauh beda ya di Kota Jombang maupun di kota-kota lain. Nah, yang pertama memang karena masih kuatnya budaya patriarki ya di masyarakat yang selama ini memang cenderung melemahkan posisi perempuan. Dan itu memang masih terjadi ya, mau tidak mau dan harus diakui memang masih cukup kuat sehingga perempuan masih kurang memiliki bargaining position yang lebih baik dibandingkan kaum laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu adanya relasi kuasa dan kontrol laki-laki yang memang lebih dominan dibanding perempuan. Ini juga terkait dengan budaya patriarki ya. Ketika apa namanya perempuan ini memiliki relasi kuasa yang lebih rendah, ada banyak kasus-kasus atau korban kekerasan, misalnya relasi kuasa antara istri dan suami, kemudian relasi kuasa antara murid dan guru berdasarkan korban-korban kekerasan ya, atau juga apa namanya keponakan, kemudian pelakunya pamannya. Nah, itu memang kita lihat memang memiliki relasi kuasa yang jauh berbanding sehingga mereka akan sulit untuk melakukan perlawanan. Kemudian yang ketiga, ini adalah karena masih kuatnya doktrin agama ya, yang memang membuat perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan. Di Kota Jombang ini kebetulan tempatnya makam Gus Dur juga ya. Jadi di Kota Jombang ini ada 4 pondok pesantren yang cukup besar dan memang doktrin agama, terutama agama Islam ini cukup kuat ya. Ada banyak, nggak banyak sih, tapi memang ada beberapa kasus kecil-kecil bahkan sampai kasus yang besar, misalnya kasus pelecehan seksual, sampai kekerasan terhadap santriwati yang dilakukan oleh misalnya tokoh agama, para kiai. Nah, itu juga yang menjadi alasan ya, ketika doktrin agama tidak dijabarkan secara equal, secara dipahami dengan mainstream kesetaraan yang benar, menghargai perempuan, maka yang terjadi adalah banyak perempuan-perempuan ini karena relasi kuasa yang lebih rendah, memahami doktrin agama secara letterlek yang harus dipatuhi apapun yang terjadi, itu menyebabkan mereka menjadi lebih rentan menjadi korban kekerasan. Nah, kemudian yang keempat, yaitu karena masih minimnya informasi dan wacana kritis tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kalau ditanya apakah tidak ada informasi dan wacana kritis itu, memang ada, tapi masih di ruang-ruang yang masih sangat terbatas. Ataupun kalaupun dibandingkan dulu ya, sekarang memang sudah banyak media yang memberikan informasi tentang kesetaraan dan keadilan gender. Tapi kalau kita lihat masyarakat kita, kemudian terutama di Kota Jombang ya, apalagi kaum milenial, teman-teman remaja, itu masih kurang menarik ya untuk mau menyerap atau apa ya mencari tahu informasi dan wacana kritis tentang kesetaraan. Mereka masih banyak di apa ya di dinabobokkan atau justru di ini di lebih banyak tergiur dengan media sosial yang misalnya TikTok atau apa yang cenderung kurang edukatif ya itu. Nah, kemudian yang kelima yang menjadi faktor penyebab dari kajian kita yaitu karena masih lemahnya penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Masih banyak beberapa pelaku yang apa namanya berdasarkan teman-teman bisnisnya misalnya, ketika mereka mendampingi korban, banyak kemudian yang sudah lanjut tiba-tiba di tengah jalan mereka mundur atau mencabut laporan. Kenapa? Ada karena faktor ekonomi, karena ada faktor keluarga, sehingga kasus yang seharusnya ini bisa dilanjutkan supaya menjadi contoh supaya pelaku ini jerah, akhirnya harus berhenti di tengah jalan karena itu tadi faktor-faktor yang lain. Oke, lanjut Mas Farid. Nah, kemudian ini yang mau kita sharing apa dan kenapa media komunitas menyuarakan kekerasan terhadap perempuan. Nah, buat teman-teman yang
sudah tahu ya media komunitas. Kalau kita mengenal radio komunitas, ada media komunitas. Nah, dulu saya juga bergabung dengan teman-teman jaringan radio komunitas untuk demokrasi ya sampai saat ini sebenarnya. Cuman memang kalau radio komunitas itu ada banyak persoalan ya, misalnya undang-undang, perizinan itu lebih ribet. Kenapa kemudian kita memilih media komunitas yang lebih mudah dijangkau masyarakat dan tidak ada banyak masalah terkait dengan perizinannya. Nah, salah satunya ini adalah KR53 ini adalah berbentuk podcast ya, online dan offline. Nah, media komunitas ini sekedar sharing aja ya buat teman-teman yang belum familiar gitu ya. Nah, media komunitas ini adalah media yang dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat. Jadi orang-orang yang ada di sini adalah mereka sifatnya voluntary ya. Mereka dari kalangan masyarakat sendiri, dari beberapa elemen, bisa dari akademisi, guru, teman-teman petani, siapapun boleh bergabung di sini. Nah, oleh informasinya ini lebih banyak kita kelola informasi dari lokal ya, dari lokal kota Jombang yang memang perlu kita kritisi, persoalan sosial, persoalan budaya, persoalan pendidikan, kesehatan seperti itu. Dan kembali lagi untuk masyarakat ya, memang informasi yang kita sharingkan ini memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, tujuannya untuk diseminasi informasi yang berimbang, setara, kemudian kritis, netral, dan bernilai edukatif. Jadi kebanyakan ini memang kalau kita lihat ya beberapa media mainstream terkadang misalnya kasus kekerasan, misalnya yang di sini ya kasus kekerasan yang terjadi di salah satu pondok pesantren itu cenderung mereka kurang apa ya kurang menyuarakan yang dari sisi korban. Nah, disitulah kemudian kita ingin memberikan informasi yang berimbang dan lebih kritis. Dan media komunitas ini bersifat non komersial ya, jadi tidak untuk mencari keuntungan atau mencari laba, dan non politik atau non partisan ya, tidak mewakili apa namanya partai tertentu atau calon-calon tertentu seperti itu. Nah, kemudian pentingnya keberadaan media komunitas. Nah, media informasi yang kritis ini sekaligus menjadi penyeimbang wacana ya atas media mainstream yang selama ini memang lebih banyak berisi konten yang cenderung justru melanggengkan budaya patriarki serta menormalisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai objek yang lemah dan mudah diperdaya. Kita lihat banyak sinetron-sinetron yang justru tidak apa ya tidak mendukung ya supaya terjadi kesetaraan, justru banyak terjadi bullying yang dialami oleh kaum perempuan, istri yang harus patuh kepada suaminya seperti itu. Kemudian melalui media komunitas masyarakat di tingkat grassroots dan kelompok marginal terutama perempuan dan korban kekerasan serta keluarganya, para aktivis, para legal pendamping korban kekerasan yang selama ini mungkin sangat jarang didengar dan kurang memiliki ruang untuk bisa menyuarakan tentang keadilan di media mainstream, di sini mereka bisa bersuara dengan bebas tanpa ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Baik, Mas Farid, lanjut. Nah, peran media komunitas untuk melawan kekerasan ini apa sih ya yang dilakukan selama ini? Nah, yang pertama itu kita membuka wacana ya dan kesadaran kritis masyarakat tentang fenomena kekerasan perempuan dan anak. Itu terjadi di sekitar kita dan harus kita sadari dan kita cegah bersama-sama, dimulai dari individu, keluarga, dan kemudian lingkup yang lebih besar. Kemudian yang kedua yang kita lakukan yaitu mendiskusikan wacana konstruksi hukum dan sosial ya pada kasus-kasus kekerasan perempuan. Jadi kita melihat secara holistik ya di tingkat apa namanya termasuk konstruksi hukum. Secara hukum apa sih yang terjadi ketika mereka mengalami atau menjadi korban kekerasan. Nah, yang ketiga kita adalah mengajak perempuan dan masyarakat untuk berani bersuara ya melawan segala bentuk kekerasan perempuan dan anak. Nah, itu yang selalu kita keluarkan. Jangan pernah takut karena sekali takut itu akan menunjukkan kita lemah. Jadi kita harus berani bersuara. Nah, yang keempat, kita akan memantau proses hukum kasus perempuan korban kekerasan dalam memperoleh keadilan dan pelaku menerima hukuman yang seharusnya. Jadi kita mengajak juga teman-teman paralegal, teman-teman pendamping korban untuk sharing melalui podcast. Kita berdiskusi, kita ngobrol tentang secara hukum seperti apa dan secara tindak pidana seperti apa, kita suarakan bersama di situ. Nah, ini hanya sharing beberapa dokumentasi ya dari podcast yang kita lakukan. Jadi kita lakukan secara
apa namanya off air dan ada yang jarak jauh juga kita pakai StreamYard untuk narasumber dari daerah yang berlainan dari kota Jombang kita lakukan jarak jauh. Oke, itu saja Mbak Yuni. Terima kasih Matur Suwun dan silakan kalau yang ingin berkolaborasi dengan kita, apa tadi Mas Muazin juga konsen di media, monggo silakan kita akan dengan tangan terbuka untuk saling menyuarakan media komunitas. Matur suwun Mbak Yuni, Mas Farid. Terima kasih, menarik sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Nur Hasanah mengungkapkan pengalaman yang cukup menarik ya, membongkar isu kekerasan dan lewat media ini. Sekarang pemanaan komunitas itu lewat dunia digital ya, jadi itu menarik gitu. Jadi tidak hanya masyarakat situ tentunya, tapi juga lebih luas. Nah mungkin kepikir yang ke depan difikirkan selama ini kegelisahan isu violence against women tidak, biasanya kan KDRT, sexual violence. Nah ex intimate partner violence itu kayaknya belum terlalu banyak dapat ruang tuh. Jadi ex suami atau ex pacar itu tingkat kekerasannya masih sangat tinggi. Nah, moga-moga juga menarik tuh jadi bahan diskusi ke depan. Nanti ada catatan itu cukup menarik gitu, karena kekuatan perempuan itu mengangkut hal-hal yang di bawah karpet. Oke, terima kasih sekali lagi. Nah, kita akan dengarkan yang berikutnya. Ini kawan-kawan pasti juga udah sering dengar. Ini Martha Heby, itu feminis dari timur. Wah, Martha Heby ini sekarang selain punya jam terbang juga sebagai pegiat isu perempuan di Sumba, juga sekarang sedang menjadi mahasiswi program studi kajian gender SKSG Universitas Indonesia. Juga dia dapat sebagai awardee LPDP. Nah, Martha Heby akan membuat presentasi tentang suara penyintas, gerakan menolak praktik kawin tangkap. Wow ya, sama dengan yang sebelumnya 15 menit dan pasti kita akan dengarkan hal-hal menarik. Silakan, Martha. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Selamat pagi untuk kita semua. Saya mengucapkan profisiat untuk konferensi Kartini yang kedua ini. Saya senang bisa menjadi bagian dari gerakan feminis Indonesia melalui pengetahuan, pendokumentasian pengetahuan kita dalam forum ini. Nah, pertama-tama saya sampaikan bahwa judul saya berubah. Kalau kemarin gerakan jadi suara penyintas sebagai gerakan untuk melawan kawin tangkap, itu karena prosesnya baru pada forum penyintas, tapi terakhir Mei kemarin ada proses yang melampaui itu. Jadi saya lebih menggambarkan bagaimana pengalaman secara umum, bagaimana kekerasan berbasis budaya dari Sumba yang diyakini oleh sebagian masyarakat juga masih ada hingga saat ini, bahwa kawin tangkap itu adalah tradisi, adalah budaya, dan itu hal yang wajar dilakukan terhadap perempuan, yang penting mematuhi aturan. Nah, jadi meskipun dia melanggar hak asasi manusia, melanggar, merendahkan perempuan, tetapi juga diyakini ada aturan yang berlaku yang disepakati oleh komunitas masyarakat. Fokus lokasi yang kami ambil di sini berdasarkan pengalaman teman-teman Sopan. Di sini juga ada Direktur Sopan, Ibu Yustinda Madia. Mereka mengambil lokusnya itu di Sumba Tengah, Sumba tapi di Sumba Tengah. Nah, bagi yang mungkin baru mendengar tentang kawin tangkap, mungkin ini gambarannya. Kawin tangkap itu pemaksaan perkawinan di Pulau Sumba. Sumba ini lebih banyaknya Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya. Sedangkan Sumba Timur tidak. Kalau Sumba Timur dia banyaknya itu perbudakan tradisional. Mungkin lain waktu saya akan bercerita tentang itu. Nah, praktik kawin tangkap ini itu sebuah tindakan terorganisir ya,
Jadi terorganisir oleh kelompok laki-laki terhadap seorang perempuan yang terjadi di ruang publik. Ruang publik itu seperti mata air, kebun, pasar, jalan, atau bahkan juga saat ini ada beberapa kasus diambil paksa di rumah. Nah, diambil paksa untuk apa? Untuk dijadikan istri. Nah, dalam proses pengambilan ini itu ya karena ditangkap, itu mereka mengistilahkan tangkap. Nanti ada terminologinya dalam bahasa daerah itu yapa, misalnya itu tangkap, apa itu tangkap. Itu perempuan diambil paksa, yang ditangkap, kata ditangkap yang dipakai di situ itu perempuan diambil, kalau perempuan melawan dia akan digerayangi, dilecehkan, dan dia makin bergerak si perempuan ya makin dipegang supaya tenang. Jadi bayangkan nanti Mama Salomi ada satu menggambarkan sebagai proses seperti menangkap binatang. Jadi kalau bergerak atau melawan itu makin dipegang oleh laki-laki yang tidak dikenal sama sekali oleh perempuan ini. Dalam beberapa kasus perempuan ini diperkosa dalam perjalanan ataupun dipaksa untuk menyerah dengan menguasai tubuhnya. Nah, ada beberapa aturan yang disepakati pada masa lampau ya, pada masa lampau tentang kawin tangkap ini sendiri. Yang pertama, perempuan korban itu tidak boleh sembarang diambil. Jadi tidak serta-merta ada perempuan langsung diambil paksa, tidak. Jadi memang perempuan ini mesti punya ikatan dengan laki-laki pelaku. Misalnya ikatan kekerabatan dan persaudaraan, kemudian ada ikatan kekerabatan laki dan perempuan dalam konteks anak om atau anak tante, hubungan kampung atau klan. Di sini kekerabatan itu atau persaudaraan itu ke persaudaraan biologis maupun sosiologis. Jadi misalnya seorang perempuan dia punya anak laki-laki, lalu si perempuan ini punya saudara laki-laki yang mempunyai anak perempuan. Nah, anak-anak mereka ini sepupuan ini adalah pasangan yang sangat ideal, baik sepupu tingkat 1, sepupu tingkat 2, sepupu tingkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau hubungan kawin mawin juga ada. Jadi antar kampung, hubungan antar kampung, antar klan itu ada semacam lapisan-lapisan relasi yang ada di Sumba yang memungkinkan dia masuk dalam aturan dia boleh menikah dengan pihak laki-laki atau pihak perempuan yang memiliki ikatan tadi biologi maupun sosiologi. Kemudian tindakan tadi sudah sampaikan di atas. Salah satu yang memang juga belum saya sampaikan di atas itu kalau ketika perempuan sudah ditangkap pada hari itu, biasanya mereka dimasukkan ke dalam satu kamar dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya, kemudian perempuan dipaksa untuk melakukan hubungan seks. Nah, lokasinya tadi sudah saya sampaikan, kemudian waktunya kapan? Pagi hingga sore, itu tidak boleh dilakukan malam, karena kalau malam menurut yang kesepakatan atau kebiasaan di Sumba itu sama seperti merampok dan itu bisa memicu perang atau konflik yang besar. Nah, kadang-kadang kami juga suka mengganggu aturan ini dengan lah memangnya kalau pagi hingga sore itu bukan merampok dan merampas perempuan. Nah, itu beberapa hal. Kemudian perempuan dibawa ke rumah atau ke kampung laki-laki yang berniat memperistrinya. Biasanya keluarga laki-laki mengirimkan wunang atau juru bicara ke keluarga perempuan. Yang biasa dibawa itu kuda atau parang secara tradisi. Nah, yang saya sampaikan tadi kasus tertentu dalam bagaimana dalam perjalanan perempuan diperkosa oleh rombongan yang mengambil paksa itu terjadi di Sumba Barat Daya tahun 2019. Kemudian kami mencoba menelusuri mengapa sih laki-laki itu betul-betul nekat. Jadi kadang dulu saya berpikir, oh laki-laki yang mengambil ini adalah laki-laki yang tidak sekolah, tidak paham tentang hak asasi manusia, hak perempuan.
Nah, waktu kami melakukan riset, ternyata pelakunya ada yang sarjana dan korbannya juga ada yang sarjana. Halo? Pendidikan punya pengaruh terhadap terhadap tindakan-tindakan misalnya kekerasan berbasis budaya ini, karena ternyata ada pelaku yang juga sarjana. Nah, kami mencoba menggali kenapa begitu nekat si laki-laki itu, karena mitos, meskipun tidak satu-satunya ini ya, tapi dari percakapan kami dengan para Halo? Halo? mereka halo, Iya, tadi sempat mereka ada beberapa. Oke, lanjut, lanjut. oke ya ya. Mereka meyakini bahwa jika nanti kalau laki-laki tidak beristri, jika meninggal itu dikasih peluk kelapa merah. Waktu itu mereka dikuburkan dengan kelapa merah. Nah, kemudian ada juga yang kalau dia tidak menikah itu akan dikatakan bahwa menjadi stigma, tidak laku dengan perempuan. Jadi tuduhannya dia tidak laki. Jadi dia impoten. Dan itu semacam apa ya? Semacam merendahkan laki-laki. Laki-laki merasa itu direndahkan. Nah, ini mitos-mitos ini, stigma ini yang menjadi salah satu motif laki-laki merasa perlu untuk mencari istri dengan cara apapun, dan salah satunya dengan kawin tangkap. Nah, untuk perempuan, itu perempuan kalau sudah ditangkap dan dibawa ke keluarga laki-laki, itu dia pantang untuk pulang ke keluarganya sendiri. Karena apa? Karena perempuan dianggap kotor dan tidak berharga lagi. Nah, stigma ini biasanya dibangun oleh masyarakat, terutama keluarga laki-laki, hingga perempuan harus patuh dan mau menjadi istri. Nah, kemudian ada keyakinan masyarakat bahwa jika Halo, menolak menikah. Halo? Halo, Marta. Mbak? Kan karena Ya? waktunya 3,5 menit lagi, boleh agak fokus ke soal usaha-usahanya, apa Oh, perjuangannya? baik, baik. Baik, Oke, Mbak. menarik sih ya, Betul. silahkan. Terima kasih ya. Jadi ini perempuan dianggap kotor. Nah, itu juga mereka keluarga perempuan akhirnya merasa malu dan mendorong atau memaksa perempuan menerima kemauan laki-laki. Oke, ini ada data sedikit tentang kasus kawin tangkap. Nah, ini saya mencoba mengangkat fokus di sini mengenai kawin tangkap dan politik bahasa. Mama Salomi Rambu Iru, dia adalah tokoh yang memulai gerakan perlawanan kawin tangkap pada tahun 2000. Nah, ini sejarah perlawanan kawin tangkap yang terjadi di Sumba, dan ini di Sumba Tengah. Yang pertama itu Mama Salomi pada tahun 2000, dia melakukan advokasi terhadap kasus kawin tangkap. Advokasi ini dilakukan oleh Mama Salomi, kemudian prosesnya tahun 2005 pertama kali saya berinteraksi dengan Mama Salomi, kemudian ada 2013 pendokumentasian kawin tangkap oleh Pendeta Aprisa, kemudian 2018 melakukan pendokumentasian termasuk di dalamnya tentang kawin tangkap. Nah, itu bertepatan pada tahun 2019 ada kasus yang pertama kali dipublikasikan dengan video, dan itu viral. Nah, bertepatan dengan viralnya itu, kebetulan tulisan kami itu dimuat di PGI, punya website, dan itu menjadi lebih dipahami publik karena disertai dengan tulisan pada waktu itu. Nah, tahun 2020 itu kasus kawin tangkap ada lagi, itu pada bulan Juni, ada 2 kasus di satu desa yang sama. Nah, itu Sopan bersama jaringannya melakukan advokasi.
Kemudian pada waktu itu Menteri PPPA itu Bu Bintang bersama tim melakukan perjalanan ke Sumba menanggapi kasus ini dan mendorong ada MOU antara bupati 4 bupati di Pulau Sumba dengan pemerintah provinsi di NTT. Nah, pada waktu itu Sopan berhasil menghadirkan relawan Sopan yang juga adalah penyintas kawin tangkap untuk testimoni di forum ini. Karena di forum ini rata-rata pemerintahnya bilang, oh tidak ada lagi kawin tangkap. Nah, padahal ini kejadiannya baru saja ada 2 kasus di desa yang sama. Nah, pada saat itu teman-teman Sopan mulai intens melakukan edukasi kawin tangkap yang berkaitan dengan kebijakan internasional, nasional, topik HAM dan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Sekaligus identifikasi korban dan penyintas kawin tangkap dan mendengarkan suara hati mereka. Juga berinteraksi dengan tokoh adat dan meminta pandangan mereka, juga memasukkan pertanyaan kawin tangkap dengan perspektif HAM. Kemudian bisa Mbak. Jadi kemudian Sopan juga menjadi narasumber, kemudian berinteraksi dengan Komnas Perempuan, Kementerian, dan jaringan lainnya, sekaligus menggali mitos yang terjadi yang menimpa mereka dan coba mempertanyakan itu dengan mereka. Nah, pada 2023 ini pertemuannya intens sudah untuk membentukkan forum penyintas pertama dengan perempuan. Kami menganggap itu sebagai kelas 0, kemudian habis itu baru mengajak laki-laki, jadi penyintas laki-lakinya. Kemudian 2024 ini penyintas kawin tangkap melakukan edukasi dengan siswa SMA, kemudian ada deklarasi penghentian kawin tangkap yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, penyintas kawin tangkap, gereja, masyarakat sipil, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan juga pada saat itu hadir bersama Komnas Perempuan, Kementerian PPPA, Komnas Perlindungan Anak. Nah, itu saja. Kemudian ada beberapa hal, kami menggunakan seni sebagai alat komunikasi, ada monolog yang kami buat yang berdasarkan cerita riset kami, itu tentang sarung penyembuh luka. Ada beberapa teman kami, aduh tidak terlihat ya ini apanya, presentasinya. Oke, baik kalau gitu Mbak. Nanti sebenarnya ada beberapa foto tapi tidak terlihat rupanya. Baik, terima kasih Mbak Yuni dan teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk Marta. Luar biasa ya. Wow, kita jadi ikut sesak dada. Tadi sebetulnya ada satu slide tentang narasi-narasi. Nanti mungkin pas saat diskusi itu bisa disinggung lagi. Juga tadi di chat itu Mas Farid ada pertanyaan-pertanyaan penting. Mungkin Marta juga bisa melihat di di komentar atau di chat ada pertanyaan yang juga sangat penting. Oke, terima kasih. Kita akan terbang ke kawan-kawan Amnesty Amawawi Kreti yang diwakili oleh 4 atau 5 peneliti. Ini ada Mbak Syifa Naziah, Mbak Siti Syafaniah Kose, Mbak Fatimah Az-Zahra Atiyah, dan Cynthia Ayu Aryani akan membuat presentasi tentang partisipasi akademisi perempuan dalam upaya memajukan hak asasi perempuan, studi kasus pengaruh advokasi terhadap keputusan pengesahan RUU TPKS dan RUU PPRT. Ya, silakan. Usul waktunya ini ya, nanti agak fokus ke soal upaya strugglingnya. Silakan, siapa yang akan mewakili? Baik, terima kasih Bu Yuni. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat malam untuk Mas Farid. Perkenalkan saya Siva. Di sini sudah ada 2 orang teman, yakni Siti Syafaniah Kose dan juga Meleva Antoni Bukan yang akan presentasi tentang partisipasi akademisi perempuan dalam upaya memajukan hak asasi perempuan, studi kasus pengaruh advokasi terhadap keputusan pengesahan RUU TPKS dan RUU PPRT. Boleh next slide? Jadi penelitian kami berangkat dari pemikiran bahwa dalam berbagai literatur yang perempuan
ditempatkan pada konstruksi sosial yang tersubordinasi atau lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perempuan itu sangat rentan untuk menjadi korban diskriminasi dan ketidakadilan. Nah, dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, hal ini bisa kita lihat dari lamanya proses advokasi berbagai kebijakan yang mengakomodir kepentingan kaum perempuan. Di antaranya adalah RUU TPKS dan juga RUU PPRT. RUU TPKS merupakan rancangan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, penanganan selama proses hukum, hingga pemulihan korban. Sementara RUU PPRT adalah rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia, yang mana pekerja rumah tangga merupakan sektor pekerjaan yang perlindungannya tidak terakomodir dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi RUU TPKS dan RUU PPRT merupakan kedua instrumen hukum yang sangat penting bagi kaum perempuan di Indonesia, karena keduanya dapat mendorong terciptanya kesetaraan gender dan juga pemenuhan hak asasi manusia. Tapi yang kemudian kita sayangkan adalah bahwa proses advokasi dari kedua undang-undang tersebut berjalan sangat lama sekali, di mana RUU TPKS baru bisa disahkan menjadi undang-undang setelah melewati masa 10 tahun advokasi, sedangkan RUU PPRT proses advokasinya lebih lama lagi gitu ya, yakni sudah berjalan selama 20 tahun tapi belum juga disahkan sampai sekarang. Nah, dalam proses advokasi tersebut tentunya ada banyak sekali pihak yang terlibat, tapi yang akan kami diskusikan dalam hal ini adalah keterlibatan dari akademisi perempuan. Karena kami melihat bahwa akademisi perempuan ini memiliki sebuah privilege untuk mengadvokasi suatu isu, karena mereka memiliki keahlian atau kompetensi khusus dalam bidang disiplin ilmu tertentu, sehingga pendapat atau sesuatu hal yang mereka sampaikan itu dapat memperkaya suatu isu melalui perspektif keilmuan mereka dan sebagainya. Oke, boleh next slide. Oke, jadi dalam penelitian kami memiliki 4 pertanyaan pokok. Yang pertama adalah bagaimana akademisi perempuan dapat berperan secara konkret dalam mengadvokasi isu-isu sosial. Kemudian yang kedua, bentuk kolaborasi apa saja yang selama ini terjalin antara akademisi perempuan, aktivis, dan pemerintah dalam konteks advokasi isu-isu sosial. Yang ketiga, tantangan apa saja yang biasanya dihadapi oleh akademisi perempuan di lingkungan perguruan tinggi ketika mengadvokasi isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Dan yang terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan maju advokasi pengesahan rancangan Undang-Undang TPKS dan RUU PPRT. Metode penelitian yang kami gunakan itu adalah penelitian sekunder dan wawancara dengan beberapa tokoh akademisi dan juga aktivis perempuan, di antaranya ada Bu Eva Kusuma Sundari, Kasa Shatrisa, Bu Iva Kasuma SHMSI, Profesor Dr. Andanina Nurmila MA PhD, dan Profesor Dr. Siti Musdah Mulia MA. Baik, hasil penelitian kami melalui teknik wawancara dengan para narasumber itu kemudian menghasilkan jawaban mengenai peran konkret akademisi perempuan dalam mengadvokasi isu sosial, khususnya kedua undang-undang tadi gitu ya, RUU TPKS dan RUU PPRT, bahwa akademisi perempuan ini memiliki 2 peran kunci. Yang pertama adalah pembuatan naskah akademik, dan yang kedua adalah pendidikan publik. Nah, naskah akademik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembentukan suatu kebijakan, karena naskah akademik ini dapat menjadi pertimbangan atau tolak ukur bagi lembaga eksekutif dan juga legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat. Nah, banyak kemudian yang mengisi ruang-ruang akademis tadi dengan adalah akademisi perempuan. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidikan publik gitu. Karena selain dari naskah akademik, akademisi perempuan juga bisa melakukan upaya, yaitu dengan cara memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dalam hal ini, salah satu narasumber kami, yaitu Prof. Musdah Mulia, berpendapat bahwa tugas akademisi itu bukan hanya melakukan tulisan-tulisan yang membuat hal-hal yang bersifat akademis, tapi juga bagaimana menerjemahkan sesuatu hal yang bersifat akademis tadi menjadi bahasa yang lebih sederhana gitu, bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum gitu, sehingga akses pengetahuan itu bisa dirasakan oleh semua orang gitu, bukan hanya oleh orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi saja. Nah, sejalan dengan pendapat Prof. Musdah, berbagai literatur yang kami temukan juga di internet menyatakan bahwa akademisi itu memiliki tugas bukan hanya mengajar di kampus atau perguruan tinggi tempat mereka bekerja, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau melakukan pendidikan terhadap publik. Boleh next slide?
Nah, kemudian dalam hal ini kami juga menulis 3 poin mengenai relasi dan kolaborasi antara akademisi dengan pihak-pihak lain. Yang pertama adalah akademisi sebagai pemberi pendapat ahli itu. Bukan hanya menulis naskah akademis saja, tapi akademisi juga bisa kita mintai pendapatnya dalam hal misalnya rapat dengan pendapat, kemudian juga misalnya dalam FGD dan pertemuan-pertemuan lain yang mempertemukan antara akademisi, aktivis, dan juga masyarakat umum gitu dalam membahas suatu agenda untuk memajukan hak asasi perempuan. Dalam hal ini, akademisi dapat memberikan perspektif mereka terkait suatu isu melalui disiplin keilmuan mereka sehingga isu tersebut menjadi suatu isu yang interseksional atau misalnya dapat dilihat dari berbagai perspektif sehingga menguatkan proses advokasinya. Kemudian juga yang kedua adalah aktivis sebagai penggerak masyarakat. Kendati pada hari ini tidak ada perbedaan gitu antara akademisi dan aktivis karena semuanya bisa bergerak dan juga lebih dekat dengan masyarakat, tapi hasil penelitian kami menunjukkan bahwa aktivis itu memiliki kemampuan untuk menggerakkan dukungan publik, yaitu diantaranya melalui proses advokasi dan kampanye yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah negara sebagai dati bearer atau pemangku kewajiban utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok, yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi setiap orang gitu. Dalam hal ini negara bertugas untuk menampung seluruh aspirasi gitu, baik itu dari akademisi ataupun dari aktivis, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai dati bearer gitu, yaitu untuk melindungi masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah perempuan yang seringkali menjadi korban dari diskriminasi dan ketidakadilan. Boleh next slide? Nah, dalam mengadvokasi isu-isu sosial, akademisi perempuan menghadapi berbagai jenis tantangan yang muncul dari 2 sisi. Pertama, tantangan yang bersangkutan merupakan tantangan internal yang berhubungan dengan akademisi secara umum dan akademisi perempuan sebagai seorang individu. Kedua, tantangan kerja-kerja advokasi isu sosial ditemukan pada keengganan perguruan tinggi sebagai institusi berstruktur dalam menopang suara pergerakan oleh akademisi perempuan di lingkungan kampus. Nah, di sini kami menemukan 6 tantangan utama. Yang pertama adalah adanya male bias atau kurangnya perspektif gender dari akademisi. Secara umum, tantangan di kampus terletak di lingkungan kampus yang masih didominasi oleh laki-laki, sehingga muncul male bias tersebut. Contohnya pada isu penyediaan daycare di kampus yang kadang lebih dilihat sebagai masalah perempuan daripada masalah kemanusiaan, padahal baik perempuan atau laki-laki sama-sama memerlukan fasilitas tersebut. Kemudian tantangan yang kedua adalah ungroundedness atau perspektif yang kurang dalam melihat isu secara normatif dan bukan faktual. Akademisi yang memegang peran ganda sebagai aktivis akan secara otomatis memiliki kepekaan atau groundedness terhadap isu sosial yang terdapat di masyarakat. Ketika seorang akademisi jarang turun ke lapangan, maka mereka cenderung akan melihat suatu isu dari segi normatifnya tanpa melihat realita. Nah, kita dapat mengambil contoh pandangan yang dimiliki akademisi tentang kekerasan seksual misalnya. Ketika dihadapkan pada kasus perkosaan suami terhadap istri, tidak sedikit yang menanggapi dari sudut pandang norma atau kepercayaan bahwa istri harus melayani suami dengan menafikan realita istri yang misalnya kelelahan dalam bekerja sekaligus mengurus rumah tangga. Kemudian tantangan ketiga yang kami temukan adalah tantangan soal karir yang dipertaruhkan. 2 narasumber kami, Bu Iva Kasuma dan Prof. Musdah Mulia, berpendapat bahwa keberanian merupakan kunci aktivisme termasuk bagi akademisi. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian mempertaruhkan karir. Jika membentengi diri dengan keberanian, ancaman bagi aktivisme seorang akademisi termasuk terhadap perkembangan atau prospek karirnya akan terhiraukan. Menurut Bu Iva, resiko-resiko seperti pemiskinan atau dicabutnya ruang mengajar sebagai hal yang paling ditakutkan oleh seorang akademisi akan terasa seperti tidak ada karena apa yang akademisi tersebut suarakan merupakan sebuah realita berbasis fakta data, kejujuran, keadilan yang juga disampaikan bukan berdasarkan kebencian semata-mata melainkan nilai-nilai kemanusiaan. Meski mengutamakan keberanian, Prof. Musdah menggarisbawahi juga poin bahwa untuk terlibat aktif dalam pergerakan feminisme, akademisi perempuan harus sudah lepas dari pencarian kepentingan pribadi, khususnya dari karirnya sebagai akademisi. Beliau berkaca juga dari pengalaman pribadinya saat menjadi profesor di usia yang muda. Setelah memegang titel tersebut, beliau merasa lebih leluasa dan punya standing untuk menjadi vokal dalam menyelesaikan ketidakadilan ketika juga sedang mengemban tugas sebagai pegawai negeri dengan aturan-aturan yang harus diikuti. Kemudian tantangan yang keempat adalah minimnya fasilitas yang diberikan kampus
bagi kerja-kerja advokasi. Dalam melakukan kerja-kerja advokasi, fasilitas minim yang diberikan kampus menjadi tantangan tersendiri bagi akademisi perempuan. Pembubaran Satgas TPKS di UI dapat menjadi contoh konkret dari fenomena di mana kampus masih setengah hati dalam mendukung advokasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, di saat pembentukan Satgas TPKS di kampus sebenarnya juga merupakan konkretisasi dari spirit akademisi dalam melakukan kerja-kerja yang nyata dalam konteks perlindungan HAM. Tantangan kelima adalah keberpihakan dan perspektif gender dari rektor yang menjabat. Tentang atau tidaknya advokasi isu sosial di kampus tergantung pada kebijakan rektor yang jabatannya selalu unsur politis. Jika di tingkat rektorat terdapat keengganan untuk mencapai suatu perubahan yang signifikan, perjalanan advokasi akan menjadi lebih berkelok. Masih terdapat rektor yang menganggap aktivisme sebagai aspek non-pendidikan, maka sifatnya fakultatif saja. Nah, selain itu, meskipun rektor adalah seorang perempuan, tantangan advokasi tidak hilang begitu saja, karena tergantung kepada apakah posisi rektor itu berperspektif gender atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah kepemilikan atau kepatuhan tinggi terhadap kebijakan pemerintah. Perguruan tinggi negeri adalah bagian dari pemerintah, dan kritik akan terlihat seperti kritik terhadap diri sendiri. Respon terhadap kritik akan berbeda jika perguruan tinggi swasta yang melakukannya, karena dianggap masih punya kekuatan sebagai institusi non-pemerintah yang mandiri, meskipun pada dasarnya tetap kepada kebijakan pemerintah lah perguruan tinggi mengacu. Kalaupun harapan perubahan ditujukan kepada akademisi, aspek di mana akademisi tersebut bekerja juga patut dipertimbangkan, sehingga advokasi isu-isu sosial masih akan bergantung pada personal atau individual dari akademisi dibanding kampus secara struktural, karena kampus punya kebijakan dan otoritas tersendiri. Nah, dalam wawancara kami juga dengan para narasumber, kami telah mengumpulkan pandangan tentang faktor-faktor yang membedakan lajunya advokasi RUU TPKS dengan RUU PPRT, dan kami menemukan 4 faktor pembeda. Itu yang pertama adalah adanya bias kelas, di mana kelas menengah ke atas tidak bisa merasakan urgensi dari masalah mengenai PRT, apalagi mungkin kepada kelas menengah ke atas yang merupakan employer dari PRT tersebut yang interestnya mungkin tidak sejalan dengan interest PRT sendiri. Hal ini menjadi rumit karena kelas menengah ke atas lah yang biasanya menduduki posisi berwenang di mana mereka bisa mengubah status quo ini. Nah, selain itu ada juga berhubungan dengan poin pertama tadi, masalah PPRT ini dilihat sebagai tidak relatable untuk kebanyakan golongan. Jadi mereka tidak bisa merasakan ada hubungan personal dengan masalah ini karena mereka sendiri bukan PRT dan tidak memperkerjakan PRT. Hal ini menyebabkan gerakan advokasi RUU PPRT kurang masif, apalagi di kalangan muda ya, dan kalangan yang menggunakan sosial media, dibanding dengan RUU TPKS lalu. Nah, akibatnya ini bisa dilihat dari petisi-petisi untuk kedua RUU ini, di mana RUU TPKS bisa menggalang kurang lebih 420.000 tanda tangan, tapi RUU PPRT hanya mendapatkan 14.000 tanda tangan saja. Kemudian ada juga persepsi berbasis kebudayaan bahwa pekerja PRT itu tidak sama dengan pekerja pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus di mana PRT itu seringkali berasal dari sanak saudara sendiri, dan bila pun tidak, tetap saja dianggap sebagai bagian dari rumah tangga tersebut. Nah, selain itu pekerjaan PRT juga seringkali dianggap tidak memerlukan skill, tidak memiliki resiko, dan yang mengerjakannya pun awam dan bukan profesional. Nah, alasan-alasan ini tuh menyebabkan waktunya habis. Masih berapa? Kita bisa 1 atau 2 menit lagi mungkin, Mbak. 1 menit boleh? Ya, 1 menit ya. Oke, silakan. Nah, karena alasan-alasan yang mengenai persepsi PRT inilah masalah gaji, kondisi tempat tinggal, makanan sehari-hari, dan lain-lain itu ditangani dengan standar yang berbeda, di mana pekerjaan umum lain kan sudah ada standar di bawah undang-undang. Nah, di luar faktor-faktor ini, RUU PPRT itu masih macet di pemerintah karena kurangnya political will. Next slide. Berkenaan dengan hal ini, Prof. Musdah Mulia berpendapat bahwa seharusnya negara ini bisa melakukan sesuatu untuk melakukan tanggung jawabnya. Kalau hanya sekedar masyarakat yang berkoar-koar, maka tidak banyak yang bisa berubah. Jadi kesimpulan dari kajian yang kami lakukan adalah peran akademisi perempuan sangat krusial dalam upaya memajukan hak asasi perempuan di Indonesia,
Nah, meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kerja-kerja advokasinya, akademisi perempuan menghadapi berbagai tantangan yang muncul baik dari personal akademisi perempuan itu sendiri maupun dari kampus sebagai institusi. Oleh karenanya, kami berharap perguruan tinggi dapat mengingat kembali konsep Tridharma yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggarisbawahi kewajibannya dalam mengabdi pada masyarakat, terutama dalam mewadahi suara-suara pergerakan untuk mencapai perubahan sosial. Oke, baik. Mungkin presentasi dari kami seperti itu, Bu Yuni. Untuk selanjutnya, sebetulnya kami masih ada ini ya, call to action untuk kita semua dalam mendukung petisi RUU PPRT, tapi sepertinya masih bisa kita lanjutkan di chat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Yuni. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kepada para peneliti-peneliti muda. Jadi bukan hanya mendokumentasi perlawanan kolektif ya, tapi riset kolektif juga gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan. Semoga-moga udah punya ide untuk melanjutkan riset-riset yang menarik. Mungkin ke depan juga soal bagaimana kolaborasi akademisi dengan aktivis gitu ya, karena RUU PPKS itu kehebatannya pada kolaborasi berbagai pihak, termasuk naskah akademiknya juga peran-peran para aktivis sangat kuat di sana, atau sekolah aktivis juga. Oke, menarik. Kita masih punya waktu 18 menit atau 20 menit. Silahkan kalau ada yang mau memunculkan pertanyaan, silahkan bijak dengan waktu supaya banyak kawan-kawan lain punya kesempatan untuk berkomentar. Juga kepada narasumber, silahkan lihat chat, nanti akan saya bacakan beberapa pertanyaan pasti supaya inklusif ya, ramah kawan-kawan disabilitas. Tapi saya akan persilahkan kepada kawan-kawan yang mau menyampaikan secara lisan, silahkan. Apakah ada? Silahkan raise hand. Oke, mungkin sedang mencerna pertanyaan. Kalau gitu langsung saya bacakan. Satu Mbak Yuni Tarisha, udah raise hand. Oke, silahkan. Di sini nggak kelihatan ya. Mbak siapa namanya? Tarisha. Oke, silakan. Karisa ya, Mbak Karisa ya. Ya, oke. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Kak Yuni, selaku moderator. Jadi saya mungkin izin mengajukan pertanyaan yang agak spesifik itu sama Kak Siti dan Kak Leva terkait dengan Undang-Undang PPRT tadi ya. Jadi kalau dalam pengalaman pribadi saya, cukup banyak orang-orang di sekitar saya itu yang memiliki keluhan gitu terkait dengan para pekerja rumah tangga ini, karena sebenarnya bukan berbicara mengenai skill profesionalnya, tapi lebih kepada karakter mayoritas dari para pekerja rumah tangga saat ini yang dinilai sama mereka, baik itu untuk yang di wilayah perkotaan maupun juga yang agak ke kabupaten, itu rata-rata dinilai bahwa pekerja rumah tangga sekarang ini udah mannernya itu udah beda gitu sama yang di tahun 90-an kayak gitu, sehingga banyak juga yang orang-orang sekitar saya itu yang berasumsi kalau bisa aja para pekerja rumah tangga ini tuh sekarang mereka ada istilahnya degradasi karakter gitu, karakter dan juga moral, karena mereka merasa bahwa mereka tuh akan diproteksi sama UU PPRT, sehingga akhirnya mereka kalau mau karakter yang agak minus gitu ya sama lingkungan tempat mereka bekerja, maupun juga mereka nggak begitu mau mengasah skill profesional mereka merasa bahwa mereka akan tetap dilindungi gitu sama si keberadaan UU ini. Jadi kira-kira bagaimana untuk pendapat dari Kak Siti dan juga Kak Leva terkait dengan fenomena tersebut? Terima kasih. Terima kasih juga. Silakan yang lain. Silakan Mbak Tarisha. Terima kasih Mbak Tarisha pertanyaannya. Yang lain? Apakah ada? Oke, di dalam chat itu ada pertanyaan untuk Kakak Marta dari Mas Farid. Sejak kapan berkembang praktek kawin tangkap? Apakah menjadi praktek yang berdiri sendiri atau terkait dengan praktek dan situasi sosial lain? Sejauh mana mengalami perubahan? Mengapa berubah dan mengapa tidak berubah? Terima kasih. Oke. Itu ya pertanyaannya. Silahkan mungkin apakah ada satu lagi yang mau berkomentar? Oke, kalau tidak ada, saya persilahkan kepada
yang tadi soal isu PRT dan yang Kakak Marta juga setelah itu Kakak Marta. Silakan masing-masing mungkin 2-3 menit. Oke, mungkin saya akan coba mengklarifikasi kembali pemahaman saya soal pertanyaan dari Kak Tarisya. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Kalau menurut yang saya mengerti tadi Kakak menanyakan soal kesemena-menaan gitu ya dalam tanda kutip dari PRT dalam bekerja atau dalam memperlakukan majikannya mungkin beserta anak-anaknya karena merasa sekarang sudah memiliki payung hukum yang lebih kuat, begitu ya, Kak? Iya, benar, Kak. Iya, pertanyaannya gitu. Walaupun Oke. belum ada undangnya, tapi asumsinya karena dilindungi, jadi mannernya berbeda gitu. Oke, baik. Mungkin Kak Tarisya juga mereferensi dari beberapa kasus-kasus yang dilakukan oleh PRT, mungkin dari beberapa selebriti atau selebgram yang belakangan ini yang melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya kalau tidak salah. Dari pendapat saya pribadi, terlepas dari terlepas dari segala macam asumsi seperti itu, tidak ada alasan bagi masyarakat gitu termasuk kita pribadi untuk memfokuskan kekerasan yang dilakukan oleh PRT tersebut terhadap majikannya gitu ataupun kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dalam bekerja gitu dalam melakukan kerja-kerja dan tanggung jawabnya. Karena sekali lagi payung hukum itu tidak bisa dilihat sebagai pelindung bagi PRT itu sendiri melainkan juga bagi majikan gitu. Jadi itu merupakan sebuah mispersepsi yang menurut saya bahwa PRT bisa melakukan hal yang semena-mena sesuai dengan kemauannya sendiri karena akan ada payung hukum. Karena payung hukum itu kan juga akan melindungi si majikan. Bahwa oke lah kalau misalnya memang benar bahwa dia merasa terlindungi gitu, terinformasi dengan cukup terhadap RUU yang sekarang akan melindungi dirinya, dia juga sebenarnya kalau punya informasi yang lebih akan malah menjadi takut gitu. Jadi kontraproduktif lah gitu asumsi bahwa dia akan dilindungi. Karena apa? Karena juga akan memberikan hak perlindungan kepada si majikannya itu sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin kalau saya pribadi sih melihatnya sebagai oh ya sudah dia memang kurang terinformasi terhadap informasi yang sudah ada terhadap RUU tersebut dan sebenarnya masyarakat harusnya lebih fokus saja pada pengesahan RUU PPRT ini karena lagi-lagi akan menguntungkan kedua belah pihak gitu baik kita sebagai pemberi kerja potensial maupun si PRT-nya itu sendiri dari segi hak dan kewajiban. Begitu sih kalau menurut saya, Kak. Oke, terima kasih Kakak Leva. Leva bukan ya, Leva bukan. Oke, namanya unik ya. Terima kasih responnya. Saya persilahkan ke kawan narasumber yang lain yang tim peneliti ini kalau mau menambahkan komentar bisa dalam chat gitu. Tapi nanti kalau ada waktu saya bisa tambahkan ya, saya bisa persilahkan. Tapi silahkan kalau mau ada ini jawaban bisa di chat. Saya akan persilahkan ke Kakak Marta Hebi untuk merespon pertanyaan Mas Farid. Pertanyaan penguji dari profesor di Amerika. Silakan. Ya, terima kasih Mas Farid, Mbak Yuni. Kalau berkembangnya kawin tangkap ini dari wawancara kami, dari perbincangan kami dengan tua-tua adat, itu lebih dari 50 tahun, mungkin ratusan tahun lalu. Jadi kalau dari penuturan para tua adat, itu dulu dianggap sebagai cara untuk melindungi perempuan. Jadi belum ada zamannya telepon, surat menyurat, transportasi yang bagus. Kalau kita tahu anak perempuan kita akan ada di suami atau keluarga suaminya seperti apa, itu akan merasa aman bahwa perempuan itu akan aman di situ. Jadi pada waktu itu seperti itu pemikirannya. Jadi sudah sangat lama ya, sudah sangat lama. Kemudian praktik, apakah praktik ini berdiri sendiri atau kaitan dengan situasi sosial? Nah itu tadi, situasi sosial pada masa lalu yang serba sulit dan ada keinginan orang tua untuk melindungi anak perempuannya. Itu dasar pemikiran yang kami gali dari tua-tua adat. Nah tapi ada kecenderungan saat ini yang kami lihat
korban kawin tangkap, perempuan korban kawin tangkap itu biasanya memiliki latar belakang orang tua yang kurang mampu dalam arti jaringan sosialnya kurang. Jadi beberapa, meskipun tidak semua, jadi misalnya di Sumba Barat Daya yang kami temui itu dia tidak memiliki ayah, dia ibunya itu orang tua tunggal. Kemudian ada juga yang di beberapa tempat ada yang yatim piatu dan anak perempuannya tinggal bersama, si anak perempuan ini tinggal bersama om atau tantenya. Jadi ada gambaran-gambaran seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, bagaimana mengalami perubahan? Perubahan ini kami belum cek pasti ya. Sejak kapan ada perubahan-perubahan misalnya orang mengambil saja meskipun tidak ada kaitan hubungan darah atau hubungan sosiologi sebagai aturan yang sudah ditetapkan. Ini kami melihat itu terjadi sekitar di tahun 2010 ke atas, 2015, 2016 ke atas itu ada kejadian bahwa tidak ada hubungan persaudaraan seperti aturan yang dibuat di dalam kawin tangkap ini, tiba-tiba orang mengambil langsung. Nah, perubahan-perubahan ini mengapa dia berubah? Tetap saja orang mulai melihat kalau dulu memang patriarki, cara berpikir patriarki ini sudah ada sejak dulu, tetapi akhir-akhir ini orang lebih melihat perempuan itu sebagai komoditi, itu barang, jadi bisa diambil saja. Meskipun memang sudah ada sejak dulu, tetapi informasi-informasi tambahan, tontonan, apakah sinetron dan macam-macam yang betul-betul memojokkan perempuan dan membuat perempuan itu seperti ya sudah diambil saja tidak apa-apa. Yang kalau Mama Salomi salah satu penggerak, dia penggerak itu mengatakan bahwa orang melihat perempuan itu seringkali seperti binatang. Jadi dalam praktik kawin tangkap pun ketika perempuan tidak mau untuk disetubuhi, itu dia dibuka kakinya dikangkangkan dan mereka bilang oke, kita jinakan dulu. Hal-hal seperti itu yang penuturan-penuturan itu sorry saya ketika menceritakan ini saya suka merasa sedang bertemu dengan para penyintas itu dan mendengarkan kembali cerita mereka. Jadi seringkali kejadian-kejadian yang saat ini betul-betul kalau mau dibilang lebih mengerikan ya dibanding dulu. Tiba-tiba diperkosa secara massal, misalnya kasus 2019 itu diperkosa secara massal oleh belasan orang yang tidak ada kaitan persaudaraan sesuai kalau kita mau lihat tadi aturan kawin tangkap. Nah ini saya tidak tahu pasti, mungkin ini kita perlu riset lebih mendalam lagi. Kenapa cara berpikir orang saat ini lebih brutal ya, akhirnya lebih brutal dengan pemerkosaan massal ini itu terjadi pada perempuan. Kami sangat bersyukur ini pada tahun sekitar 2020-an ke atas ini teman-teman Sopan secara intens memulainya di Kabupaten Sumba Tengah untuk bekerja sama dengan tokoh adat untuk mendiskusikan bahwa bagaimana melihat kawin tangkap dengan perspektif HAM. Juga jaringan kerjasama selain dengan para penyintas laki dan perempuan, kami juga memang membangun relasi misalnya dengan Komnas Perempuan. Dengan Komnas Perempuan, kementerian, ketika ada kasus di mana polisi mengabaikan kasus ini karena dianggap itu budaya, itu urusan budaya, kami meminta tolong kepada Komnas Perempuan atau Kementerian PPPA untuk sedikit menekan kepolisian lewat jalur dari atas. Jadi model kami bekerja begitu dulu. Ada yang bekerja di akar rumput, kami juga minta tolong jaringan-jaringan untuk bekerja dari atas. Kalau ini gambarannya untuk singkatnya, karena Mas Farid, tahun depan mungkin akan terbit buku kami yang lebih detail untuk menjelaskan ini. Jadi mungkin kalau sekarang tidak terlalu jelas. Oh ya, kalau peran pemerintah saya langsung jawab. Ya, Mbak. Ya, memang ada menteri datang, kemudian ada halo, ya.
Ya, silakan singkat. Ya, ya, pemerintah memang kalau pemerintah daerah memang ya belum begitu berperan. Tetapi untuk Sumba Tengah kemarin mereka sudah sepakat menandatangani kesepakatan itu, dan kami mendorong, kami melihat bahwa ini semacam laboratorium untuk pergerakan yang namanya perlawanan terhadap kekerasan berbasis budaya yang sangat sulit. Kalau bilang ada kaitannya dengan budaya itu sangat sulit. Meskipun sebenarnya dalam kasus tertentu kelompok masyarakat adat itu didiskriminasi, tapi interseksionalitas itu terjadi di dalam komunitas masyarakat adat itu sendiri, ada kekerasan kepada individu-individu tertentu. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Nur Hasanah maupun Mas Muazim, ini saya lihat belum ada pertanyaan. Apakah mau menambahkan sesuatu yang tadi terlewat karena waktu, atau tadi ya mungkin kalau kayak di Jombang, radio komunitas di Jombang, mungkin bisa cerita apa sih hal-hal yang pernah diadvokasi secara kolektif dan berhasil gitu ya. Misalnya kayak kasus ada yang sangat seru banget, Kiai sebagai pelaku kekerasan. Nah itu apakah peran radio komunitas seperti apa? Juga Mas Muazim kalau mau menambahkan tadi yang saya Mbak Yuni, saya mau komentar, Mbak. Oh, silakan. Oke, ya udah. Boleh singkat ya, karena waktunya tinggal 3 menit ya. Oke. Enggak, ya. Pertama tentang RUU PTRT ya. Mbak Eva kan kuncinya, dan dia teman baik. Pertanyaan saya, apakah ini bukan cermin feodalisme dan patriarki kita ya? Kenapa ini tidak bisa diperjuangkan karena perempuan sendiri kan diuntungkan dengan adanya PTRT, sehingga perempuan bisa melakukan kerja publik seperti kita ini. Jadi itu yang membuat DPR menjadi alat ya untuk mengesahkan ini. Kalau terkait dengan kekerasan seksual kan karena kita punya sejarah panjang gerakan sehingga akhirnya kan itu lolos. Mohon komentar. Lalu yang kedua, karena saya lihat judulnya judul makro yang punya basis teoritik yang kuat ya, dan ini presentasinya mikro. Karena itu bisakah moderator yang punya jam terbang yang besar itu mengatasi gap yang terjadi antara fakta di lapangan dengan 3 konsep ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Esti. Silahkan, apakah ada yang mau merespon dari pertanyaan yang pertama soal tadi ada feodalisme di kalangan para perempuannya, tapi di saat yang bersamaan juga ada soal solidaritas. Bukan solidaritas, adanya PRT itu mendukung gitu. Jadi kalau sampai PRT ini minim, itu artinya akan terjadi domestifikasi perempuan, atau perempuan mungkin kelas menengah menjadi menengah bawah ya, agak kesulitan. Menengah atas secara ekonomis mungkin juga tidak. Silahkan. Oh, kalau yang tadi PR ini ya, makro dan mikro tadi, mari kita bisa olah sama-sama. Terima kasih Mbak Esti. Silahkan mau merespon dari tim peneliti yang dari yang lima kawan. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Yuni dan Mbak Esti atas pertanyaannya. Bicara soal feodalisme, sebetulnya itu betul juga gitu, bahwa dalam hal ini perempuan-perempuan sebagai pemberi kerja juga diuntungkan dengan adanya sistem seperti ini, karena kalau misalkan kita berbicara tentang masalah RUU PRT itu kan mengatur tentang batasan jam kerja, kemudian juga batasan upah yang layak gitu, meskipun upahnya itu nggak harus sesuai dengan UMR, UMP dan standar-standar lain, tetapi berdasarkan kesepakatan. Nah, disitulah kami pikir celahnya ada di situ, di mana ketika misalnya RUU PRT ini disahkan, para pemberi kerja mungkin tidak akan mendapatkan pelayanan sebagaimana yang selama ini terjadi gitu, yang PRT bisa disuruh-suruh sama 24 jam, kemudian juga bisa diberikan upah sesuai dengan kemampuan dari pemberi kerja gitu. Nah, hal itulah yang terjadi di lapangan gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan kaitannya dengan hak asasi manusia, bahwa
PRT itu adalah manusia dan kita juga harus menghargai jasa-jasa dari PRT gitu. Terlepas dari tadi gitu, apakah nanti PRT itu akan mengalami degradasi moral gitu, apakah PRT itu akan kurang ajar dan semacamnya, itu menurut kami tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses advokasi RUU PRT. Karena yang saat ini kita advokasi adalah bagaimana caranya kita memanusiakan manusia gitu, mendukung perempuan agar kedepannya menjadi lebih setara gitu, agar sama-sama bisa mendapatkan apa ya, keuntungan dari setiap kerja-kerja yang dilakukan. Pekerjaan domestik itu dianggap sebagai pekerjaan yang tidak apa ya, yang tidak memiliki nilai ekonomi, padahal kontribusinya itu sangat besar sekali gitu. Yang mana kalau misalkan tidak ada PRT, maka perempuan-perempuan pemberi kerja tadi tentu saja tidak bisa untuk beraktivitas keluar gitu. Nggak mungkin mereka bisa jadi DPR, nggak mungkin bisa jadi menteri dan lain-lain, karena mereka akan disibukkan dengan urusan rumah tanggaan. Nah, maka dari itu sebetulnya RUU PRT ini masih kok mengadopsi sistem bahwa adanya sistem kekeluargaan, praktek gotong royong dan semacamnya itu masih ada di dalam RUU PRT, karena tadi gitu di dalam RUU PRT juga terakomodir perlindungan bagi pemberi kerja. Hanya saja yang di sini lebih dikedepankan adalah apa namanya, penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik itu terhadap PRT maupun terhadap pemberi kerja. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, ya, terima kasih. Mas Muazim mau menyampaikan sesuatu juga, Mbak Nur Hasanah? Ya, mungkin saya Mbak menambahkan sedikit ya tentang bagaimana perlawanan kita ya secara kolektif itu terhadap situasi konteks Kulon Progo yang saya sampaikan. Pertama di 2018 pemerintah Kabupaten Kulon Progo itu tidak punya regulasi apapun terkait pencegahan perdagangan orang gitu. Kemudian kami mengadakan semacam FGD dan rangkaian kegiatan lain beserta kelompok yang kita dampingi dan menunjukkan fakta-fakta di lapangan bahwa mereka memang mantan pekerja migran, mereka mendapatkan kekerasan, mereka tereksploitasi di luar negeri. Baru kemudian kadangkala pemerintah harus ditunjukkan fakta-fakta begitu, baru kemudian punya greget untuk melakukan tindakan dan kebijakan untuk mendukung pelindungan terhadap masyarakatnya. Itu satu. Yang kedua, seringkali kemudian kami di lapangan, karena ini konteksnya Jogja ya, konteksnya Jogja itu perlawanan paling efektif dengan ngopi dan duduk bersama, kira-kira begitu kan. Kadangkala pemerintah itu harus diajak refleksi bareng. Ini loh yang terjadi, faktanya begini dan lain sebagainya, dan strategi yang kami gunakan kolaboratif dengan mereka kemudian bisa meningkatkan kepedulian mereka terhadap isu-isu ini sebenarnya. Nah, di sisi lain sebenarnya apa yang kami lakukan perlu kami sampaikan tidak cukup dilakukan dalam skup kabupaten. Yang kami lakukan pencegahan dari level basis sampai kelurahan itu mesti direplikasi dan diduplikasi di daerah lain. Karena yang kami lakukan di Jogja seringkali pelindungan sudah cukup optimal di wilayah Kabupaten Kulon Progo atau Jogja, tetapi kadang-kala masyarakat kita masih berpindah gitu. Kalau konteks perdagangan orang, tetapi di pekerja migran berpindah ke kabupaten lain, kabupaten sekitar, ada Purworejo, Wonosobo dan lain sebagainya. Ini menjadi satu hal. Terima kasih, mungkin itu Mbak Yuni yang bisa saya tambahkan. Ya, waktunya singkat tapi poin-poin pentingnya dimunculkan. Mbak Nur Hasanah mau menyampaikan sesuatu? Ya, mungkin sharing aja dari yang Mbak Yuni tanyakan tadi ya, terkait misalnya kasus kekerasan yang dilakukan ini ya oleh salah satu anak kiai dari pesantren yang ada di Kota Jombang yang cukup ramai mungkin ya. Nah, beberapa hal yang kita lakukan, misalnya kasus ini kan terjadi pada tahun 2017, tapi karena sangat tingginya power dari si pelaku secara apa namanya, memiliki relasi kuasa yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan korbannya, yaitu para santri yang awalnya itu sempat dilaporkan tapi tidak begitu mendapatkan respon dari pihak aparat hukum. Kemudian tahun 2019 dibuka lagi, kemudian sampai akhirnya di tahun 2022 baru dijatuhi hukuman. Memang prosesnya cukup panjang. Nah, yang kita lakukan itu awalnya kita
melakukan diskusi ya melalui podcast dengan teman-teman yang mendampingi korban. Ada teman-teman dari WCC dan juga beberapa aktivis yang melakukan pendampingan. Kita memberikan informasi yang sebenarnya terjadi dari sisi korban. Apa sih yang terjadi? Kalau kebanyakan kan masih simpang siur ya informasinya. Nah, kita tanya langsung atau kita berdiskusi langsung dengan para pendampingnya apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian kita juga ajak beberapa tokoh agama baik itu dari Islam atau Muslim, dari teman-teman Kristen, karena kasus kekerasan ini tidak hanya terjadi di pesantren. Ada juga kasus pendeta yang melakukan pelecehan terhadap para jemaatnya atau salah satu jemaatnya. Nah, itu kita ungkap juga di situ bahwasanya fenomena itu ada dan terjadi, dan masih ada banyak doktrin atau apa ya stigma bahwasanya tokoh agama itu selalu benar. Nah, seringkali justru korban, para santri atau jemaatnya ini justru yang disalahkan. Jadi ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya, sudah menjadi korban tapi masih juga disalahkan gitu ya. Oh mungkin karena ini, karena ini, karena ini. Karena mereka masih menganggap bahwa misalnya tokoh agama itu tokoh yang suci, yang jarang melakukan dosa gitu ya. Nah, kita membongkar stigma itu di masyarakat bahwasanya tokoh agama juga bisa salah, juga bisa melakukan dosa, dan ketika itu terjadi kita harus bersuara. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian dari sisi hukum kita juga melakukan mengajak advokasi ya atau advokat untuk berbicara dari sisi hukumnya seperti apa. Iya, Mbak Yuni. Oke, ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Nanti kalau lebih detail bisa lihat di YouTube ya, KM 3 Broadcast. Terima kasih Mbak Yuni. Nah, terima kasih Mas Farid tadi mengingatkan lewat 5 sudah harus berhenti. Tapi saya tadi juga diminta bahwa gimana ya menjembatani antara yang mikro dengan yang makro sesuai dengan tema. Beberapa yang saya catat, yang pertama adalah gerakan ini melakukan perlawanan itu dengan pola yang sangat beragam. Yang pertama, salah satunya melakukan desakralisasi pada mereka-mereka yang punya otoritas tinggi, baik itu tabu dalam konteks adat gitu ya, maupun tadi lembaga-lembaga agama, maupun berhadapan dengan para trafficker gitu. Kemudian yang kedua, membongkar kebuntuan-kebuntuan dan mencari opsi-opsi perlawanan dengan cara melipir tapi kreatif gitu ya, misalnya melalui ruang-ruang digital. Bahkan terjadi pemaknaan yang disebut dengan komunitas. Tadi bahkan ruang digital dimaknai komunitas, berarti komunitasnya semakin luas. Kemudian juga ada pertautan yang sangat kuat antara berbagai organ maupun berbagai elemen akademisi dengan para aktivis gitu ya. Kemudian korban juga membangkitkan agensi para perempuan yang semula perempuan korban diajak bertransisi menjadi penyintas lalu menjadi defender gitu ya, dan terutama dalam berbagai konteks tadi di Sumba, perempuan-perempuan yang dulunya diam sekarang mulai bicara, para penyintas, kawan-kawan korban trafficking, korban juga para PRT, termasuk para kawan-kawan korban kekerasan. Hal yang lain, basis pengalaman itu sangat feminis betul ya. Pengalaman perempuan sebagai ruang yang paling berharga, dan gerakan kolektif ini yang juga menarik adalah tidak hanya membangun kebijakan-kebijakan formal yang dia kadang menjadi artefak saja, tetapi dia hadir karena didesak, tetapi juga keberadaannya dinegosiasi untuk dia punya taji gitu. Itu yang kekuatan dari gerakan kolektif ini, dan membangun agensi dari berbagai kelompok, dari korban maupun dari kawan-kawan lingkaran penggiat ini, multi konteks, baik itu dari konteks adat, dari konteks di desa yang tadi mau membuat politik air mancur gitu ya, bahkan gimana ini juga bisa direplikasi di tempat lain, kawan-kawan di dunia digital juga, biar suara dari Jombang seakan-akan mikro tapi sebetulnya dia bisa jadi didengar oleh Mas Farid di ujung sana. Akademisi juga gitu, menegosiasi ruang sempit menjadi ruang yang sangat luas, advokasi menjadi bagian yang penting, juga ranah domestik dan ranah publik sama berharganya. Mungkin itu catatan dari saya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua, kepada para presenter yang luar biasa, juga kepada inisiator dari Let's Talk, juga kawan-kawan yang hadir di sini.
sejumlah tadi penanya yang sangat penting-penting. Selamat siang semuanya. Mohon maaf kalau bersama jadi chair ada yang terlewat dan mendisiplinkan waktu. Moga-moga kita akan tertemukan di ruang-ruang penting yang lain dan berharga. Terima kasih. Selamat siang. Salam damai, salam Indonesia, salam baik. Oke, salam. Oke, saya kembali Mbak Yuni, teman-teman. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Saya langsung tutup dan sampai ketemu di panel selanjutnya ya. Oke, bye-bye semuanya. Ya, oke.